Ya, yang pasti kita datang kepada Peggy adalah datang untuk menghibur Peggy, datang untuk memberi semangat kepada Peggy, memberi support bahwa lu selama ini kan down karena ada yang bilang nggak bisa jadi artis. Si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh si Peggy. Jadi kamu pulih bangunan lagi, percaya sama gue. Karena film saya ini menjadikan Peggy menjadi artis internasional. Karena akan tayang di Indonesia, Malaysia, Singapura, sama Brunei. Nama Peggy Setiawan seolah tak pernah jauh dari perbincangan, mengingat dirinya kerap kali berlalu lalang di hadapan masyarakat. Usai berhasil memenangkan sidang pra-peradilan dan membuktikan jika dirinya benar-benar tidak terlibat dalam kasus Vina. Namun tak disangka, hal itu mendapatkan reaksi sinis dari selebritis Nikita Mirzani yang menyebut Peggy Setiawan bergaya bak seorang artis. Yang mirisnya, celotehan itu bak pukulan telak bagi Peggy. Berangkat dari polemik itulah, Tessa Mariska, Vista Putri, Eva Manurung, beserta sahabat lain yang tergabung dalam grup Mundur Wir bertolak ke kediaman Peggy. Seolah memberikan bukti kepada Peggy bahwa banyak bintang selebritis yang menyambut baik kedatangannya ke panggung hiburan. Lantas benarkah Peggy sempat tertekan sebelum mendapatkan dorongan semangat dari Tessa Mariska dan Vista Putri? Serta bagaimanakah pula kunjungan keduanya di kediaman Peggy? Ya, yang pasti kita datang kepada Peggy adalah datang untuk menghibur Peggy, datang untuk memberi semangat kepada Peggy, memberi support bahwa lu selama ini kan down karena ada yang bilang nggak bisa jadi artis. Ternyata artis sendiri yang mendatangi rumah lu gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngelarang lu kalau lu mau jadi artis gitu. Jadi itu yang kita beri semangat ke Peggy, kepada kedua orang tuanya kita memberi pengertian bahwa Peggy bisa, kalau dia mampu, kalau dia sanggup, dia bisa menjadi artis. Karena dari Peggy sendiri ngomong bahwa tadinya dia sudah down karena katanya ada seorang yang melarang dia untuk jadi artis. Tapi ketika dia lagi down, nggak mau lagi ke Jakarta, tiba-tiba Pak Tony, salah satu pengacara dia, menunjukin video dari Mundur Wir yang mendukung dia. Ini katanya artis dari Jakarta, beberapa selebriti mendukung kamu nih, jadi kamu harus semangat. Jadi dia semangat lagi, bahkan ada kita tiga PT yang mendukung dia gitu. Loh, dia bahagia loh pemirsa, dia itu bahagia banget, senang banget. Ya alhamdulillah dia bilang berterima kasih kepada the netizen, artis-artisnya nggak sombong-sombong. Mundur Wir ini dengan 74 pengacara itu kita sebagian sudah kami libatkan untuk berbicara, discuss apapun itu gitu. Jadi ya suatu kehormatan juga buat kami semuanya gitu. Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih bikin Peggy nggak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Pada dasarnya kami welcome banget sama Peggy. Jadi kami pikir begini, karena ada statement waktu itu kita dengar bahwa lu jangan jadi artis kan gitu ya. Intinya begitu. Jadi kita mau menunjukkan kalau lu mampu, kalau lu bisa, kalau lu oke, lu bisa menjadi artis. Di artis ini di dunia entertain tidak ada larangan buat siapapun selagi dia mampu, selagi bisa. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika
ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, bolehlah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap, ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Jadi dari salah satu dari Mundurwir, itu kan anaknya dari kakak Aditya Gumai. Itu nanti akan memberikan pelatihan-pelatihan acting buat Peggy sendiri. Kalau Peggy mau mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang superstar atau menjadi seorang artis gitu. Tanpa melupakan pekerjaan utamanya adalah tukang kuli bangunan. Itu nggak boleh dilupain, kita bilang begitu sama Peggy. Tidak hanya berhenti hanya di ucapan semangat saja. Diam-diam, Tessa Mariska dan Vista Putri bahkan telah mengambil langkah besar untuk memberikan dorongan pada karir Peggy Setiawan di panggung hiburan. Buktinya, keduanya telah mendaftarkan Peggy ke dalam salah satu sanggar akting, di mana pria berusia 28 tahun itu dapat mengasah kebolehannya berseni peran. Mereka pun berharap lewat dukungan yang mereka berikan, Peggy Setiawan dapat membuktikan kepada dunia bahwa dengan berlatih keras, dirinya dapat sukses di panggung hiburan. Terlebih lagi, usia Peggy Setiawan masih terbilang muda, sehingga masih banyak petualangan baru yang menantinya. Lantas, benarkah selain memberikan pelatihan adu peran, Tessa Mariska siap menghadirkan Peggy Setiawan di film internasional hasil karyanya? Sudah persiapan untuk mengajak Peggy bermain film layar lebar. Nah, itu akan segera dan sekarang masih digodok skenarionya seperti apa ya Kak? Nah, gimana Kak? Ceritain Kak. Saya mau mencoba menjadi eksekutif produser. Di sini di bulan 9, akhir bulan 9, saya mulai syuting perdana saya. Nah, saya cari tokoh yang agak-agak bisa ke Peggy mana nih? Ternyata ada satu tokoh yang bisa Peggy menjadi cameo di situ. Jadi cameo di situ, jadi ya hanya bintang tamu, tapi walaupun bintang tamu, tapi dia menjadikan sesuatu di situ. Karena film saya ini menjadikan Peggy menjadi artis internasional. Karena akan tayang di Indonesia, Malaysia, Singapura, sama Brunei. Jadi 4 negara yang mana peran utamanya sendiri nanti akan saya pakai aktor dari India. Aktor dari Malaysia. Ya, aktor Malaysia saya pakai 2. Nah, Peggy bermain dengan aktor Malaysia. Dan nanti filmnya akan tayang di 4 negara. Berarti kan Peggy akan menjadi artis internasional gitu loh. Saya bercita-citanya begitu dan ini sudah terbukti karena film saya di Setan Munafik kan mainnya juga di 4 negara gitu. Jadi saya sudah koordinasi dengan datuk-datuk di sana. Jika film saya selesai tayang di Indonesia, di Perawan Indonesia, nanti selanjutnya di negara Malaysia, Brunei, sama Singapura. Si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh si Peggy. Jadi kami kuli bangunan lagi, percaya sama gue. Saya pikir Nikita Mirzani ini kan dia harus seorang public figure. Ya, kalau bisa lebih santun lagi lah untuk menegur Peggy, karena kalau tidak tahu duduk persoalannya jangan langsung menegur secara terang-terangan seperti itu. Harus dilihat dulu kenapa sih Peggy seperti itu. Kalau menurut saya Peggy bukan sombong, bukan angkuh. Lalu Peggy ini siapa? Peggy ini cuma seorang kuli bangunan kok. Seorang miskin yang nggak punya apa-apa. Dia emang sekali lagi aku bilang anaknya memang benar-benar baik sih ya. Baik, taat ibadahnya. Terus dia apa sih? Pemalu, diam. Dan memang semua itu emang tangan Allah, tangan Tuhan yang bekerja ya. Jadi ya
jadilah ya seperti ini. Memang kita kan nggak tahu kan kedepannya seperti apa ya. Ya akhirnya seperti ini gitu. Kita nggak berani berspeak up apapun yang berlebih kan takutnya ya. Nanti kita suruh dia Peggy di sanggarnya dari The Mundurwir juga, yang sanggar Ananda. Ada Egy di situ, papahnya nanti yang membuat Egy sekolah acting, belajar acting. Saya hanya menunjukkan bahwa siapapun, mau itu orang kecil mau orang besar, kalau selagi lu mampu, selagi lu oke, lu bisa menjadi artis. Tujuan kita adalah memberi semangat yang tadinya semangatnya dia sudah down, kita hanya memberikan semangat kepada dia. Ayo bangkit sayang, bangkit. Kamu generasi muda, umur baru 28 ya. Umur baru 28. Kami khususnya dari netizen Mundurwir memberikan semangat kepada Peggy. Walaupun lu sudah mengalami kemarin yang gak enak, tapi lu ke depannya kalau lu mau, kalau lu berambisi, kalau lu oke, lu bisa menjadi sesuatu. Ingat Peggy, dunia entertainment ini hanya sementara Peggy. Peggy jangan tergiur dengan hal-hal apapun ya. Iya, benar. Ingat, dunia entertainment ini jahat sekali. Kamu bisa terkenal dengan cepat, kamu juga bisa hempas dengan cepat. Iya, benar. Ya. Benar ya. Kerja lagi, udah nggak usah. Menurut saya kamu udah cukup bicaranya, udah cukup. Kalau misalnya orang julid, misalnya ada orang julid gini, bukannya udah biasa julid ya? Kalau itu sesuatu yang gak heran buat aku, sesuatu yang gak aneh, karena mereka udah biasa. Mungkin udah kembali ke asal. Kalau kemarin-kemarin kan agak berubah sedikit. Waktu bersama Sang Ajudan agak berubah ya. Keren banget, aku suka liatnya gitu ya. Aku berharap nanti kita ketemu nih di suatu acara, karena kan aku ada di situ. Nah tapi sekarang mungkin sudah kembali ke setelan awal ya. Jadi menurut aku sih udah gak sesuatu yang heran gitu. Tapi yang maksud aku mengenai Peggy ini kan ya kita tahu lah. Tadinya Peggy adalah maaf ya sayang ya, adalah skillnya bagus, dia tukang bangunan kan. Ya tukang bangunan itu nggak bisa disamakan dengan kayak kita yang bisa kemana-mana, ketemu siapa-siapa, semua orang tahu. Kalau ini kan dia bisa aja, dia konsen dulu di kerjaannya. Dia setelah sekian lama dia tidak mencari nafkah buat bapak ayah ibunya. Mungkin dia konsen dulu di kerjaannya, atau mungkin dia minta izin dulu ke Pak Deddy. Bentar dulu ya Pak. Pak Deddy juga aku rasa memahamin banget. Pak Deddy nggak pernah komplain, nggak apa, yang komplain ke orang gitu loh. Persiapan Tessa Mariska dan Vista Putri dalam mengorbitkan Peggy Setiawan sebagai bintang baru dunia hiburan tanah air tak berhenti di situ saja. Pasalnya, selain mempersiapkan kemampuan Peggy berakting, keduanya juga membawa Peggy untuk menjalani perawatan wajah di salah satu klinik kecantikan ternama di Bilangan, Jakarta. Dan dalam momen yang spesial itu, tim cumi-cumi.com pun berkesempatan untuk meliput kegiatan Peggy kala menjalani perawatan wajah yang membuat paras rupawannya semakin terpancar. Lantas, apa kata Nicholas Kilikili serta Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan? Serta bagaimanakah pula keseruan Peggy Setiawan kala menjalani perawatan wajah? Peggy juga kami dandanin loh. Kami dandanin loh kata saya. Perawatan. Iya benar. Baju. Sekarang ganteng loh. Beneran. Salah satu Mundurwir ada dokter kecantikan. Iya. 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 Kali ini kedua kali saya begini. Tapi hasilnya itu udah mulai terasa, sangat terasa sekali. Waktu pertama pemakaian juga kan langsung terasa banget loh. Udah mulai seger, terus udah mulai lebih glowing lah. Sebenarnya kan ya tahu sendiri kalau kulit bangunan gimana sih, kulitnya tuh tekstur kulitnya keras, tekstur kulitnya tuh kering, tapi setelah perawatan itu luar biasa sih. Ya untuk kedepannya sih kak saya pribadi ya planning itu jelas ada sih, cuman saya pribadi ya saya pengen lebih baik lagi tuh dari sebelumnya ada. Itu aja sih. Ya bagus lah, mungkin ini jalan
Mungkin ini jalan ya, takdir dari Allah bahwa Peggy akan diangkat derajatnya setelah melalui proses hukum di penjara dulu 49 hari ya. Itulah kemudian yang membuat masyarakat Indonesia simpatik dan respect ke Peggy ya. Karena siapapun orangnya pasti tidak menginginkan orang yang tidak bersalah kemudian ditangkap di penjara, kan itu sebenarnya yang membuat masyarakat jadi setuju mengenai hal itu, bahwa orang yang tidak bersalah nggak boleh lah ya di penjara, kan itu. Nah kemudian kalau dampaknya sekarang akhirnya jadi Peggy jadi dikenal, Peggy jadi diundang media dan seperti artis ya, yaitu itu juga satu berkah ya, satu dampak positif ya, yang semula Peggy betapa hancurnya ya pikirannya saat itu, saat di penjara kan. Tapi mungkin inilah rezeki dari Allah ya, sehingga Peggy akhirnya banyak diundang di acara-acara, jadi bintang iklan, bahkan sampai ada tawaran film ya. Peggy kulitnya udah cerah banget itu, tambah ganteng dia karena mau main film kan. Jadi sebelum main film dibedakin dulu biar semakin ganteng. Peggy bukan cuma main sinetron, nanti layar lebar. Dia mau main layar lebar. Nah, jadi kita tunggu saja nanti ada film yang keluar. Perasaan saya pribadi sih alhamdulillah sangat bersyukur. Ini adalah pengalaman pertama dalam seumur hidup saya, dan sebelumnya saya tidak pernah terbayangkan akan jadi seperti ini. Ini sebuah anugerah. Jadi saya menanggapi di balik badai yang menerpa itu pasti akan ada keindahan yang akan datang. Saya selalu bersyukur dan alhamdulillah mungkin ini rezeki saya dan keluarga saya. Namun saya juga tidak mau terlena dengan bingar-bingar ya kesenangan ini. Karena saya kan kembali lagi saya masih ingat daratan, saya akan selalu ingat dari mana saya berasal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.